Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dari Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik Sipil. Tugas saya membuat video ini untuk melengkapi tugas siswa mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dosen Ibu Lili Faridah. Selanjutnya, dalam materi ini kita fokus pada pembahasan. Pertama, manajemen iklan, yang kedua arbitrase, yang ketiga etika dan koordinasi engineer serta profesionalisme. Selanjutnya, langsung ke manajemen iklan. Pengertian manajemen iklan. Manajemen iklan adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya dengan pengajuan iklan. Tujuan utama dari manajemen iklan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. Iklan terjadi pada saat salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak meyakini bahwa pihak lain lalai atau belum memenuhi kewajibannya yang telah tertera di dalam kontrak. Dalam hal ini, pihak pertama menganggap adanya kerugian yang perlu mendapat kompensasi di luar syarat dan ketentuan umum kontrak sebagai pembelian atas haknya yang hilang. Yang dimaksud dengan klaim produksi antara lain biaya tambahan untuk kondisi-kondisi yang lain, klaim biaya akibat perpanjangan waktu pelaksanaan yang mana merupakan kelalaian pemilik proyek, klaim perubahan pekerjaan atau variabel yang timbul akibat kelalaian pemilik proyek dalam memberikan akses ke lapangan atau akibat kekeliruan desain. Klaim perubahan pekerjaan yang timbul akibat instruksi konsultan MK yang berkaitan dengan pekerjaan dan tidak termasuk dalam bentuk pekerjaan dalam kontrak. Juga termasuk klaim lain yang lebih kompleks seiring dengan semakin berkembangnya tren di dunia konstruksi. Beberapa alasan terjadinya klaim antara lain keterlambatan pembayaran, perubahan dalam pekerjaan, perubahan konstruktif, perubahan kondisi, keterlambatan atau gangguan, percepatan, kesalahan desain, penangguhan pekerjaan, perbedaan kuantitas dan penolakannya atau pengganti yang sama. Pihak yang sering mengajukan klaim konstruksi adalah kontraktor. Beberapa dasar pengajuan klaim oleh kontraktor adalah sebagai berikut. Keterlambatan atau cacat informasi yang diberikan oleh pemilik proyek, termasuk pula gambar dan spesifikasi teknis. Keterlambatan asal, cacat material, dan peralatan yang disediakan oleh pemilik proyek. Perubahan peraturan gambar atau spesifikasi, perubahan kondisi lapangan, pembatasan metode konstruksi yang mempengaruhi kinerja kontraktor. Kontrak yang ambigu atau terjadi interpretasi kontrak yang berbeda. Selanjutnya, struktur keterangan tentang penentuan syarat kontrak yang terdapat dalamnya lingkup pekerjaan dan struktur biaya. Keterangan mengenai fakta kejadian, apa yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis. Akibat sesuatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas, analisa biaya yang termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan yang diperkirakan. Selanjutnya, penanganan klaim. Untuk dapat menangani klaim dengan baik, kiranya perlu ditempuh suatu proses yang tepat beserta cara-cara mulai dari personal yang terlibat, evaluasi analisis, dilanjutkan dengan perintah perubahan sampai kepada penyelesaian dan contoh-contohnya klaim adalah sebagai berikut. 1. Administrasi kontrak. Dalam menangani klaim, administrasi kontrak memegang peranan penting, bahkan dapat dikatakan berhasil tidaknya penyelesaian suatu klaim sangat tergantung dari perhatian dan kecermatan memelihara dan mengurus administrasi kontrak sejak saat kontrak ditandatangani. Manajer kontrak. Seperti proses dalam perubahan pekerjaan, manajer kontrak biasanya bertugas menangani klaim mulai sejak klaim muncul sampai pada penyelesaian. Evaluasi. Manajer kontrak kemudian memimpin suatu usaha penelitian secara bebas, termasuk di dalamnya berupa mewawancari orang-orang yang disangkutkan dari pihak pengguna jasa. Bahan-bahan evaluasi. Untuk melaksanakan evaluasi dengan baik, diperlukan dokumen-dokumen yang mencakup hal berikut. Dokumen kontrak, perubahan pekerjaan, ringkasan pekerjaan, tambah aturan yang telah disetujui, risalah rapat, serta jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, analisis. Apabila seluruh aspek-aspek tidak lengkap, maka manajer kontrak meminta bantuan orang-orang lainnya untuk menganalisis dan menyiapkan tanggapan atas klaim tersebut. Selanjutnya, perintah perubahan. Sekali klaim tersebut telah diselesaikan, maka perintah perubahan pekerjaan harus diterbitkan. Dalam hal ini, semua perubahan terhadap kontrak harus dievaluasi dengan didokumentasikan dengan baik. Apabila cara penggunaan seperti di atas tidak mencapai tujuan, maka dapat ditempuh melalui peradilan atau arbitrase. Presentasikan pada dasarnya disampaikan dalam dua bagian. Materi yang berkaitan dengan desain proyek, landasan klaim, dampak klaim, dan dokumen pendukung klaim, dan serta lampiran yang antara lain berisi perhitungan dan catatan teks pendukung klaim. 4 aspek penting dalam presentasikan yaitu narasi yang mudah dimengerti dan meyakinkan keakurasian klaim. Dokumen yang terdiri sendiri asumsi bahwa reviewer tidak memiliki pengetahuan awal tentang proyek.
dan hindari informasi yang tidak relevan dalam dokumen. Selanjutnya, arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perkara di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional dapat dilihat definisi putusan arbitrase internasional yang diatur pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berikut. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbiter internasional. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan arbitrase: 1. Sidang arbitrase dapat tutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa oleh hal-hal prosedural dan administratif dapat dihindari. 2. Para pihak yang bersangkutan dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disangkakan. 3. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbiter didasarkan pada sikap yang menguasakan win-win solution terhadap para pihak yang bersangkutan. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbiter dapat digunakan oleh para pihak. Para pihak terjamin kelambatan yang diakibatkan. Selanjutnya, kelemahan arbitrase. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Pada praktiknya, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase akhirnya masih menjadi hal yang sulit. Selanjutnya, pada umumnya, pihak-pihak yang bersangkutan di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersangkutan dan membawanya ke dalam arbitrase tidaklah mudah. Selanjutnya, mekanisme pembukaan putusan arbitrase. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur antara lain surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil hukum muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sangkutan. Selanjutnya, pengajuan permohonan arbitrase. Permohonan arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta pihak permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal sebagai berikut. Identitas lengkap para pihak yang terdapat nama, alamat, beserta keterangan penunjuk atas kuasa hukumnya apabila memang diketahui telah menggunakan kuasa hukum. 2. Uraian singkat mengenai duduk perkara yang menjadi dasar dan alasan pengajuan permohonan arbitrase yang terdapat keterangan fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase dan bukti-bukti permasalahannya. Ketiga, tuntutan, misalnya kompensasi dan lainnya. Keempat, bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari permohonan. Selanjutnya, etika dan kompensasi intinya serta profesionalisme. Pengertian etika. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup yang pedoman tentang bagaimana seorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, macam-macam etika. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Selanjutnya, di mana tahap perancangan adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan kebutuhan user. 2. Mendefinisikan fungsi produk. Ketiga, analisis. Keempat, merancang produk berdasarkan kebutuhan user. Kelima, mengembangkan atau penyempurnaan produk. Keenam, memberikan kesempatan kepada user yang potensial untuk melakukan uji coba. Selanjutnya, etika profesional.
Dalam proses perancangan sebuah produk, seorang engineer juga harus mempertimbangkan etika, di mana etika ini juga disebut etika engineer. Etika engineer berarti aturan standar yang mengatur arah para engineer dalam peran mereka sebagai profesional. Selanjutnya, etika seorang engineer dalam perancangan produk seperti satu, tidak mencuri ide orang lain, dua, menghilangkan kecelakaan yang diakibatkan produk itu sendiri, ketiga, mengutamakan keselamatan user. Berikut merupakan karakteristik dan tanggung jawab dari engineer profesional. Satu, engineer profesional diharapkan memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keahlian di dalam suatu spesialisasi teknik teknologi masyarakat umum. Dua, mereka senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dengan cara berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan profesional dan kursus-kursus keahlian. Tiga, mereka juga harus memiliki keinginan untuk memajukan pengetahuan, idealisme, dan praktek profesional dan membagikan pengetahuannya dengan rekan-rekan seprofesi. Empat, engineer harus memiliki rasa tanggung jawab dan pelayanan terhadap masyarakat dan terhadap pemberi kerja dan klien mereka. Dan mereka harus bersikap hormat dalam hubungan dengan pihak-pihak lain. Mereka harus bersedia mengikuti kode etik yang telah digariskan untuk profesi mereka dan menjaga integritas dan idealisme profesional mereka dan rekan-rekan seprofesinya. Ya, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.